ya? Iya, ya. So di sini akan lalu kemudian nanti kita akan cari bagaimana baik ada sesi ya. Sesi yang pertama itu adalah sesi pengenalan ya. Betul, ada sesi yang kedua itu adalah sesi penyampaian calon proposal ya, masih berbicara. Jadi kita melihat penguatan persiapan calon mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan saya sekretaris program studi Bu Suminingsih, dan di samping itu ada Kaprodi Bapak Dr. Mulyadi. Jadi nanti kalau transformasi peran ulama dalam dinamika kebudayaan Islam di Kabupaten Kalimantan Timur 1980 sampai sekarang. Jadi proposal itu 3 ya, jadi Bapak nanti semuanya yang harus bisa jawab 3 pertanyaan dari Bapak. 1, objek yang diteliti. Sekarang mau kaji tentang objek peneliti yang mau diteliti ini. Dari judul itu apa? Tadi judul kan transformasi peran ulama dalam dinamika kebudayaan ya? Peran ulama berarti mau mencari peran ulama-ulama di itu ya. Nah, jadi pertanyaan, ulamanya ada nggak? Gitu. Itu jadi objek itu seperti itu. Yang kedua ya jadi. Itu tadi ya, jadi 2 sekaligus 3 saja pertanyaan dari kita. Objek penelitinya, jadi objek peneliti itu kira-kira yang mau diteliti itu apa? Itu tadi judulnya transformasi peran ulama dalam dinamika kebudayaan Islam di Kabupaten Agam kemarin dulu 1960 sampai sekarang ya. Jadi ulama-ulamanya mungkin secara sekilas sudah kira-kira terbayang ada nggak? Ada ya. Jadi penelitian itu dia harus kalau tidak ada ulamanya tidak bisa menelitinya ya. Jadi objeknya dulu, jadi objek apa saja berarti ini ulama, nanti peran ulamanya berarti kan ulamanya ada 1, 2, 3 berapa ya, jadi yang ada di Kabupaten Timur Hulu, kemudian Hulu Timur ya. Iya. Kemudian apa nanti kita akan cari bagaimana kan ada ya ulamanya ya. Ya, betul ada. Sekarang kemudian apa? Dari saya Masjid Jami Belakang Padang, pusat ibadah, dakwah dan pendidikan dalam mempertahankan peradaban Islam lain. Masjid Jami ya? Ya, yang berada di Belakang Padang, Kota Batam. Batam? Iya. Pulang ke Batam? Kebetulan lahirnya di sana. Orang tua di sana? Ada orang tua di Palembang. Jadi kan begini, masjid itu ya, nanti masjid itu dijadikan sebagai apa? Sebagai tadi lanjutin judulnya Pak, Masjid Jami sebagai pusat ibadah dan juga pendidikan. Masjid Jami sebagai pusat ibadah. Objeknya masjidnya ada ya. Jadi kalau Masjid Jami ada, kegiatan ibadahnya ada. Oke, itu dulu yang kita dudukkan ada. Nah yang jadi persoalan kan di Batam, kalau di Palembang enak kita mau penelitiannya. Jadi Bapak pernah ada S1 ya, penelitian di Jogja karena dia PKL di Jogja, jadi penelitiannya ke Jogja. Tapi waktu itu Bapak syaratkan pokoknya harus ada 1 kali ke Jogja ya. Jadi dia bilang, iya Pak, nanti saya di pas bab 3 mana dia, tidak apa-apa, yang penting ada kan Bapak. Cuma persoalan dulu kan mungkin melalui surat apa ya, belum ini kan. Begitu sudah bab ke Jogja ternyata tidak nerima itunya, tempatnya. Nah itu kan batal jadinya. Itu kan dia tidak nerima. Jadi tempat juga bisa berpengaruh untuk kita meneliti. Kalau di Batam pastikan dulu syaratnya minimal sekali ke sana. Tapi kan sering pulang sana ya, artinya aman gitu ya. Di sana, tempatnya di sana, objeknya ada, untuk tempat ibadah aman satu, oke. Ini juga aman, ulamanya ada ya. Karena bisa disebut satu aja? Belum ya, misalnya belum. Yang jelas ada gitu ya, orang-orang yang dianggap ulama misalnya kiai mungkin apa ya, yang ulama dalam
sebenarnya tokoh harusnya nih kan, karena sudah dikatakan ulama itu kan, April. tokoh harus ada tokoh. Kira-kira ada ya di sana ya. Ya, nanti seperti itu harus ada. Nah, sekarang rumusan masalahnya apa? Langsung aja ya. Rumusan masalahnya ada yang 3. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya dan perkembangan Masjid Jami Belakang Padang. Kebetulan posisi masjid ini berada di satu pulau yang dikelilingi laut. Jadi aksesnya itu benar-benar cukup sulit pada masa itu. Dan ini jadi menarik untuk dikaji. Yang kedua, bagaimana peranan Masjid Jami Belakang Padang sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pendidikan dalam peradaban Islam Melayu. Karena mayoritas di sana itu ada Melayu, Tionghoa, dan Jawa, Pak. Dan agamanya juga ada 3, itu Cina, Kristen, dan Islam. Nah, masjid itu tuh berada di lingkup ketiga itu, Pak. Jadi itu menjadi menarik untuk dikaji. 2 ya. Ya, yang ketiga, bagaimana upaya dan tantangan Masjid Jami Belakang Padang dalam mempertahankan nilai-nilai peradaban Islam Melayu di tengah arus modernisasi. Kayak di Batam itu kan arus modernisasinya sangat kuat ya, Pak, karena itu merupakan kota industri. Nah, sedangkan Belakang Padang ini kan bagian dari kota Batam. Sedangkan masyarakat itu sudah sekarang itu rata-rata yang usia muda banyak produktifnya di Batam. Nah, bagaimana cara mereka itu mempertahankan peradaban Islam Melayu yang ada di situ, Pak? Nah, dari 3 masalah itu harus ada satu masalah utama. Sebenarnya Pak, dari 3 itu yang jadi masalah utama itu namanya kegelisahan akademik. Jadi saya mengkaji itu karena satu kan tadi apa tadi satu sejarah berdirinya sejarah berdirinya. dan berkembang. Oke, ini dianggap masjid yang punya sejarah gitu ya. Kedua, Bagaimana peran Masjid Jami ini sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pendidikan. perannya ya, ini masjid yang sudah apa istilahnya yang bersejarah, tapi perannya seperti apa gitu ya. Ketiga, Yang ketiga itu upaya dan tantangan dalam menghadapi arus. upaya dan tantangan dalam menghadapi arus. Nah, dari 3 itu, dari sejarah, dari apa tadi perang ya, terus tantangan. Ternyata ada satu hal misalnya ini, ternyata di era modern ini gitu kan, yang jadi masalah misalnya kan, bagaimana misalnya ulama itu perang masjid karena sudah adanya teknologi yang canggih-canggih gitu. Mau dia masjid ke masjid. Nah, itu sebenarnya misalnya masalah utamanya. Dari masalah utama itu muncullah 3. Peran sejarah seperti apa, peran apa, apa itu yang sebenarnya upaya dan tantangan. Begitu. Misalnya bisa saja ngambil Pak, dari masalah utama itu peradaban modern ini bisa mengganggu gitu aktivitas perang masjid dan bahkan kita masih jadi yang kita lihat ternyata nanti waktu di lapangan tidak, walaupun teknologi sudah modern, masjid ini tetap aktivitasnya aktif. Nanti kita kan di lapangan, jadi kita belum ke lapangan, tapi kita sudah bincang-bincang sudah itu ya. Itu bisa dijadi kalau bisa nggak usah lagi, ini lah yang dibawa sampai selesai, jangan cari-cari lagi itu kan. Teori selesai langsung aja proposal, jadi biar cepat selesai kan. Karena harus saya ketemu daftar Masalah yang pertama itu bagaimana bentuk peran ulama dalam kehidupan sosial dan budaya Islam jadi ini Yang pembayaran kedua itu apa saja utang faktor yang suami mendorong aja sih terjadinya transformasi peran ulama di jadi bulan pas tersebut. anak saya Yang ketiga, bagaimana pengaruh transformasi perang ulama terhadap dinamika budaya Islam kebetulan lokal. usaha saya itu bergerak Satunya? di bidang Satunya tadi aksesoris bagaimana jewelry bentuk yang peran ulama dalam kehidupan Peran sosial ulama. budaya. budaya Peran ulama, Pio Jewelry budaya ya, ulamanya yang kedua. Yang kedua itu apa saja faktor yang mendorong terjadinya transformasi perang ulama. Transformasi itu kan perubahan Dari Pariska tahun 1980 sampai sekarang sejak ini transformasi itu misalnya UIN ke IAIN ke UIN itu kan transformasi, perubahan transformasi. ini kalau peran berarti saya ngambil ya ini, dia sebagai pendakwahnya gitu ya, saya mau ngambil merubah sama aja masih tentang teknologi juga mungkin ini ya, budaya, kebetulan transformasi peran ulama dalam dinamika kebudayaan yang semakin dia jadi kebetulan ketemu Mas semakin Malik kehidupan masyarakat sekarang ya, Mas Malik. tapi dia dari 1980 sampai sekarang ya. Oh iya Mas Malik yang di syariat Transformasi peran itu masih gimana itu? pokoknya kami Peran dia sebagai ulama, transformasinya maksudnya
kan. Mengubah. Makanya teman-teman Kan kesini, biasanya akhirnya ketemu setiap- lagi lah. Nah, akhirnya kenapa nggak di UIN aja? Ulama? Kalau di UIN ada. Ada. Pasti Saya mau di ada bahasa Indonesia udah saya sebenarnya udah ada Bu untuk dengan apa atau yang mau misalnya saya teliti itu sudah ada. Terus Karena ulama ini mengikuti ya. ya, zaman. jadi perkembangan zaman misalnya dulu dakwahnya semiotik. pakai dari ini mungkin medianya cuma Iya. hanya ini ya, Kalau saya hasil Eh, ininya ceramah-ceramah biasa, mungkin sekarang bisa di- artefak itu bisa kita bikinkan ke desain mengubah ke kebetulan saya sama waktu aja akhirnya ke modern juga itu kan. tesis saya karena Tapi saya sastra nanti dikaji dari tahun 1980 ya, tesis melihat di rekam tesis jejaknya saya gitu kan. semiotical Itu nanti reading. cari dari Jadi saya data-data memperhatikan dari media sosial dari apa yang penting atau dari buku-buku ya Kok dari tahun sekarang kan. di Palembang kayak Baik, oke, Palembang ya. itu kaya Jadi banget yang menjadi dari masalah utama apa sejarah. sebenarnya? Tapi kok Mencari nggak peran ada ulama tadi Pak. itu Nanti itu pasti didukung oleh dekan kita Masalahnya, ya. Dekan masalahnya itu, karena saya juga ini apakah misalnya itu perannya riset juga Bu. Kemarin itu kami tuh ada transformasi project peran untuk, utama, peran ulama ya. apa ya, merepresentasi Apa kalau menurut Ratna yang sebenarnya masalah utamanya kan satu Iya, iya, iya. tapi nggak Ternyata jalan misalnya, mungkin nanti bisa bisa ya. melalui tesisnya ibu bisa dilanjutkan. perubahan pengen bikin peran buku gitu loh atau bagaimana perubahan peran iya. ulama Nah, kalau kami sudah di ekspor ke tengah Belanda dinamika dan ke budaya ya. Singapura itu hasil dari Apa Palembang sebenarnya itu yang jadi kalau kami cerita masalah utama biar dibelinya maksudnya, bukan karena saya angkat produknya, penelitian tapi ini lebih karena sejarahnya. secara ulama-ulama di Yang sana di dalam. misalnya bagus itu Bu. eh, Saya juga tertarik menghadapi dengan- perubahan kemarin ikut IKM ya. perubahan apa Saya dinamika dari kebudayaan saya sudah juara 1 di 2020 sebelum pas waktu mengubah juga Saya berdua, Bu. berperan Oh. bertransformasi Saya atau tidak ada itu IKM bagaimana itu berarti. Ikut IKM misalnya saya Iya. rombongan Aceh Haris Jaya. Oh iya. Produk transformasi saya kan itu mengubah maksudnya coba secara ininya Oh, dari fashion. ulang Fashion ya, fashion yang perannya ya? diangkat ke kinerja. transformasi peran ya transformasi peran transformasi Iya, iya. Kalau saya udah apa ya ini pernah kan ada 2000 itu transformasi peran Ya, awal-awal itu 2002. perubahan ya 2018 saya jadi mungkin bisa saja Bank dari Indonesia. dulunya Ya alhamdulillah. ulama Nanti Bu, ini ya kan kan ada kalau saya kritik ya melihat Ibu kritik Vio ini sudah lumayan atau misalnya karena adanya sibuk. perubahan Apalagi itu media itu waktunya itu mungkin momentum bisa jadi kalimat dari Jadi kita pendidikan bisa ke pengajaran setting, dengan bahasa yang kita berbeda itu, ternyata hari mengubah ini kalau dulu kan bisa orang secara ulama tuh bisa mendidik setting, karena mendidik tiba-tiba itu ya momen itu dididik kita sampai siap. bisa gitu ya Karena saya juga terus sekarang mengalami mengajar gitu mengajar karena ada media-medianya sudah apa jadi ya, pandangan ulama ibu sama sendiri dengan mengajar dan ternyata mengenai nanti mengajar tuh ya bisa kuliah, bisa ya kita sudah ngajar gitu kan tapi kalau mendidik kan sampai bisa gitu kan nah itu apakah seperti itu misalnya apalagi nanti Oh, ternyata video nanti akan transformasi perubahannya misalnya dari pendidikan ke pengajaran atau dari ke media yang baru ini kan ternyata justru lebih baik atau misalnya itu yang masih lebih yang lama misalnya administrasi. nanti di anukan lagi ya di apa didudukkan lagi tuh peran ini transformasi peran ulama ini seperti apa misalnya peran tugasnya sebagai ulama mendidik mungkin kalau bapak hanya sekedar mendidik dan mengajar ternyata sekarang ini bahasanya sudah berubah misalnya itu pendidikan sekarang pengajaran dari pendidikan orang didik tuh walaupun itu sampai bisa jadi benar misalnya orang supaya jadi benar sekarang orang jadi pintar anak UGM itu Bu. nah kalau diajari kan pintar ya Iya. tapi kalau Insya Allah mendidik Unik sudah ini, Bu, tahu. ya. Jadi bener ya? Ketemu dengan ownernya langsung kita sebenarnya sih itu benar ya Iya. mendidik mengajar selama ini kan kita lihat kalau dosen ngajar aja itu oke yang penting ngajar baik bisa Sepertinya bisa kan terserah dia tapi jadi kalau mendidik pendidikan untuk guru-guru ini zaman ya, dulu tuh support kegiatan sampai apapun, bisa pasti. sabar gitu kan nah apakah misalnya peran ulama itu seperti itu dengan bahasa baru perubahan peran itu mengubah misalnya makna atau malah lebih baik nah itu perlu dicari nanti ya yang terakhir karena teorinya apa sekreatif mungkin jadi konsepnya apa kerangka teori atau konsep dari situ salah satunya nanti ya tadi menggandeng Kajian teorinya ya? ya rajin ya Iya, nanti apalagi nanti ulama. mahasiswa kita ada ya mungkin nanti menjadi leader di kegiatan teori peran misalnya peran itu nanti dicari ya teori kalau ini apa tadi Ibu Vio sudah Judulnya? buat ini ya promosi Sejarah belakang Adam sebagai pusat ibadah dakwah dan pendidikan dalam mempertahankan peradaban Islam lain. Semiotical analysis, semiotical criticism. Jadi saya sama karena memang misalnya saya masjid ya bahasa masjid Inggris dulu hanya bahasanya ya, tapi
istilahnya aktivitas di masjid. riset, makanya saya nggak ngambil Masjid itu S3-nya. dijadikan Saya sebagai mau aktivitas, menghadirkan berarti kita menggunakan makna ini, warna secara Kalau di judulnya apa? konotatif, kemudian Majelis mitologinya sebagai- seperti apa. sebagai pusat Jadi ibadah, setiap dakwah, karya yang saya dan buat pendidikan dalam mempertahankan ini peradaban usaha Islam saya lain. berdasarkan ini. ya dakwah. Tempat sebagai media dakwah gitu kan sebenarnya. Iya, saya diskusi Ini kan lebih ke sorot ke memang yang pasti yang berperannya kan memang para dai, para yang di sana pengurusnya misalnya kan di masjid, tapi yang kita mau kaji kan masjid itu ya yang ada sebagai tempat untuk aktivitas dari ibadah. Jadi peran itu bisa tempat diaplikasikan. teori kalau di situ konsepnya apa? Di sini Iya, teori ini ada saya juga ini judul yang teori sekarang masjid inovasi sebagai pusat kebiasaan kehidupan orang sosial budaya, Sosial. karena memang Terus saya ngambilnya nggak sama cuma teori identitas Islam lain. dua ini Identitas itu paling usaha ya. saya kan. Identitas Ada nanti kontemporer, ada yang masjid ini heritage. supaya tidak Ya, mengubah klasik identitasnya itu harus kita 1, 2, lebih 3. ke Jadi teori itu bisa teori identitas itu cari ya. revitalisasi Ada desain. tokohnya siapa nama teori berarti mempertahankan peradaban sebagai masjid yang tertua apa ini ya gitu kan nanti identitas ya. Kalau yang tadi Kan itu hasil karya ya. peran Kebetulan saya pengajarnya, jadi teori bisa peran itu cari teori peran seorang ulama orang bisa lain, berperan karya untuk orang lain. Jadi saya apa tujuan bikin bros ini umpamanya apa gitu peran kan dalam konkret dinamika sebenarnya. dinamika budaya di teori peran berarti ulama perannya sebagai 1, 2, 3. Tapi nanti itu di ini ya ditambah lagi teorinya karena 3 itu baru kita bisa ke lapangan. Kan kita mau ke lapangan. Jadi kita rencana kan proposal kan. Kalau kayak gini Jadi, ini ada kalung eh, ayam sama ini cabai. objek yang Ini ada, bunga, tempat yang bunga diteliti ini, ada, bunga kemudian melati. Jadi ketika ke- ini saya ke ambil dari visual analisisnya, Jadi teorinya saya sudah. kerjasama sama banyak Jadi mungkin itu ya. yang ada di Palembang. Ya nanti bisa Jadi di saya tetap mungkin nanti bisa dapat di tidak pengembangan di menghilangkan lah ya. Jadi saya kelas tetap bisa juga bikin, saya tanyakan tapi Pak juga saya ada mau yang ngambil saya ini bikin secara kira-kira teorinya apa. Jadi dalam berjalan itu sudah sekarang sudah disusun. sederhanakan. Jadi kalau Jadi biar ini begitu untuk semester masuk ke 3 pasar global, dia lebih syaratnya kan bayaran semester 3 sudah bisa majukan proposal. Jadi di semester 3 itu sambil yang di kuliah dari simbol di akhir ada bisa. Jadi kalau bisa di bawah 2 tahun. perhiasan antik Itu setahun setengah, setahun pasti di tahun sampai bulan sudah keluar istilahnya sudah selesai. Iya, Sampai- barangnya ada. Nah, ini penentuannya kalau kita tes barangnya nggak ini lulus barangnya ada, cuma kita nggak perlu keluar kan kalau teori bisa. saya ada dua. Baik itu aja ya. Ini kan. Makasih ya. Ini ada kata-kata nggak? Tetap. Enggak ya, mungkin di Ini Oke, ya, baik ya. Itu dulu ya. Makasih ya. Yang lain tinggal ya. dijadikan jawabannya nggak ada inspirasinya bukan Tadi sudah dimotivasi dan bagaimana penyelesaian studi ya. Sekarang kita proposalnya ya. Proposal ini minimal sudah ada judulnya ya. Ini tadi juga saya Bapak kasih tahu dengan yang dua sudah ujian tadi. Jadi minimal ada 3 yang harus dijawab. Satu objek yang mau diteliti. Objek itu dari judul kan ketahuan mau bahas apa. Iya. Saya di sini mengambil peran Bararak Petang dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat di Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Benaran ya? Iya. Bararak petang. Bararak Oke, petang. Bararak petangnya ada ya? Iya, Kegiatan itu sampai sekarang masih ada? masih ada. Cukup itu ya, sudah selesai. Berarti ada nanti kegiatan aktivitas itu ada. Nah, baru nanti kita Saya ada kaji. videonya Pak kalau mau. Ada ya? Artinya ada ya? Iya, ada. Jadi jangan sampai boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Iya. Iya. Jadi misalnya Bararak petangnya mungkin kesalah dia, tapi memang ada aktivitas ini apa Bararak petang. Cukup satu ya itu dulu. Nanti ada 3, 2 lagi. Ini Mbak bisa kan? Aprilia Pak. Iya, ini. Saya Lutfia. Iya. Kalau saya mau judul ini judul ya Pak ya, makna simbolik perhiasan tradisional Kesultanan Palembang Darussalam, kajian semiotika dalam konteks peradaban Islam dan relevansinya terhadap inovasi perhiasan kontemporer Pio Jewelry. Nanti judul itu minimal 3 tarikan atas saja. Iya, ya. Tapi intinya perhiasan Semiotikanya. perhiasan apa tadi?
Pio Jewelry, perhiasan antik Palembang Darussalam ada. Karena perhiasan antik nanti mau di semiotik, mau di apa Iya, itu iya. juga ada bisa di. Jadi perhiasan antik Dikaji semiotical meaningnya dan direlevansikan terhadap usaha yang saya geluti saat ini, Pak. Saya kebetulan ownernya Pio Jewelry. Jadi saya punya usaha yang memang bergerak di bidang perhiasan yang mengangkat perhiasan-perhiasan Palembang, Darussalam dan Sriwijaya. Jadi saya ingin memperdalam itu. Kebetulan waktu saya S1 saya di sastra Inggris. Saya membawa ini saya tesis saya, Pak. Itu tentang tesis karena saya sastra Inggris. sastra apa tesis? Iya. Kalau bahasa Inggris kan tesis kan Iya. Udah S2 berarti. Iya. Jadi saya semiotical meaningnya dari batik, Pak. Jadi dulu batik ya? Iya, jadi dulu batik, kalau sekarang lebih ke perhiasannya dan Perhiasan yang dianukan di batik enggak? Beda ya? beda, Pak. Perhiasan beda. Ya, Jadi artinya saya murni perhiasan Jadi, Palembang. nanti mirip dengan artinya tentang perhiasan ya. Iya. Ini batik tentang Ya, secara mitologinya, secara denotatif konotatifnya. jadi nanti ada beda antara S1 dan S2. Iya. Jadi S1 itu nanti ada teori di sini, pasti menggunakan teori ya. Iya. Tapi S2 nanti dibandingkan dulu teori dengan mana, makanya lebih mendalam lagi. Lebih mendalam, makanya saya ingin mendalam banget tentang semiotik ini, Pak. Berarti yang penting objek tadi apa tadi Perhiasan kesultanan. kesultanan ya. Itu memang di galeri di anu kita. Oh ya. Saya misalnya di sudah jual kesultanan kan ada. Sudah dari abad 18-19 saya ada perhiasannya. Karena saya sudah ekspor ke Singapura dan Brunei. Ada satu. Kalau ini usaha saya yang sekarang ini, nah ini berbentuk ini kan seperti yang kalau orang Palembang bilangnya ini kan bros apa itu terongsang ibu. Nah ini kan juga ada di jumputan juga. Kemudian ketika saya buka di mana namanya di Inggris sana, ini lebih ke di tahun 18 apa di abad 13 sudah ada. Seperti cincin kinjeng juga kami sudah ada, Pak. Ini melati, tapi kami membuat lebih sederhana, Pak. Desain untuk ini barang lama, Pak. Dan itu ada semuanya. Jadi lebih dari 300-an barang lah, Pak. Ya artinya kan kita ini juga mungkin nanti satu ini ya. Jadi kita bisa kalau selama ini kan mungkin di masyarakat punya ini ya, tapi Iya. dimasukkan di ranah Di masa saya ingin pembuktian secara akademik dan tujuannya bisa membuat karya sebuah buku. Jadi untuk mencari referensi buku tentang perhiasan Indonesia itu susah sekali, Pak. Jadi kepingin menelurkan itulah. Nah ini kan hujan netes namanya. Anak hujan netes. Artinya bahkan mungkin nanti di makna-makna itu juga bisa dikembangkan ini Bisa ya. dikembangkan tadi ya. Ya, baik, cara objeknya ada ya. Sekarang menjadi masalahnya apa? Rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya. Bagi saya di sini ada 3, Pak. Yang pertama, bagaimana berarak petang berkontribusi pada pelestarian identitas budaya masyarakat Desa Pedamaran. Yang kedua, apa saja makna dan nilai budaya yang terkandung dalam tradisi berarak petang. Yang ketiga, bagaimana masyarakat Desa Pedamaran memandang berarak petang sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Berarak petang itu malam. Ini Sore. Berarak Berarak petang. bahasa Padamaran ya. Iya, Berarak itu berarak. Iya, berarak keliling desa. Oh, sore ya. Kalau kamu 50% Iya. Sore ya. Dalam tradisi ya. Iya, Tradisi. adat pernikahan yang Nah, kurang jadi persoalan tadi satu apa tadi? bagaimana berarak petang berkontribusi pada Kontribusinya ya, kontribusi ya. Satu kontribusinya apakah kontribusi atau tidak misalnya persoalannya jangan hanya sebagai biasa saja tapi ternyata kontribusinya sangat besar untuk kehidupan masyarakat di sana. Jadi itu yang ingin dilihat masalahnya
ini yang sudah warisan dari dulu seperti ini, kira-kira punya kontribusi beda. Kedua, dan nilai maknanya, budaya. mana-mananya seperti apa gitu ya. Kira-kira bermakna tidak. Yang ketiga, bagaimana masyarakat desa memandang berarak petang sebagai simbol bagian dari identitas. simbol, kemudian perannya, dari unsur psikologinya udah Identitas. identitas ya. Nah dari tiga itu cari satu. Itu namanya kebiasaan ekonomi. Jadi tiga itu Pak ternyata yang jadi masalah utama adalah gitu. Apa yang tiga ini kira-kira sebenarnya masalah utamanya itu apa? Apakah simbolnya sudah bagus tapi tidak dilaksanakan gitu kan? Apakah misalnya peran apa tadi yang pertama tadi? Kalau saya asli orang Palembang. Ya, peran kontribusinya banyak tapi tidak dihargai misalnya gitu ya, tidak dihargai. Kalau yang ini kan juga kan nah, bisa saja misalnya ini Pak kurang, kami budaya sudah berkembang tapi pemerintah tidak menghargai misalnya kan gitu. Jadi atau misalnya satu apa tadi? Yang ketiga itu Identitasnya, kami punya identitas tapi apa? Kita sudah punya nama, punya identitas, tapi tidak dianggap orang. Jadi persoalan dari tiga itu sebenarnya bisa dua ini masuk di satu, satu sudah kalau dua peran nilai budaya. Nilai budaya ini peran ya, peran pemangku kepentingan lah gitu ya. Satu lagi identitas. Artinya Saya ingin mencari misalnya apakah siap peran. Tapi kalau ke perang adalah kita nak ngurus pemerintah perang enggak. Kedua sini. Kedua ini. Satu nilai sebenarnya bernilai tapi masyarakat belum gitu ya. Kita sebenarnya punya identitas. Kita sebenarnya sudah punya identitas, punya nilai tapi Penduduk belum aware. ya bisa gitu, bisa itu. Jadi itu Pak masalah utama. Makanya dengan masalah itu saya pengen kaji nih gitu bahasanya ya. Nah, maka saya munculkan tiga permasalahan. Apakah pemerintah mengambil kepentingan berperan tidak? Ini sebenarnya identitasnya sudah ada, ini sudah bagus loh, tapi tidak di apa gitu kan? Tidak diapresiasi. Nah, gitu. Jadi apa tadi? belum ada juga. Satu aja. ada cewek tapi ya. Jadi apa tadi? Identitas sudah memiliki, identitas dan nilai sudah memiliki, tapi Iya udah ada. apa tadi? Iya dia. Tapi Coba kamu coba dulu. apa tadi? Tiba-tiba di saat Aware tadi apa? Ya tidak, masyarakat tidak aware kepada tradisi ini bahwa ini adalah punya mereka. Iya, itu ya. Tergantung dari niat. Bahasa Inggris apa tadi? Peduli. Peduli, nah ini tidak peduli. Nah, ini Pak masyarakat tidak peduli, padahal kita tuh punya identitas ya, punya identitas, punya jati diri, punya itu. Tapi keputusan kami. sepertinya gitu ya, dugaan. Nah, nanti baru saya bilang. Nyola suruh. Oke, ya. Kamar lampat li. Ini yang Kalau bisa bulan Yang ini lah. saya Kalau indah punya itu sih anak. rumusannya dua Pak. Satu, bagaimana simbol dan makna yang tergandung dalam perhiasan tradisional Kesultanan Palembang Darussalam dapat mempresentasikan nilai-nilai peradaban Islam di Nusantara. Mungkin biar lebih beda daripada kalau yang S1. Kalau S1 kan hanya memaknai, ini juga merepresentasikan nilai dari peradaban Islam di Nusantara. Mungkin bisa nilai dari apa? makna simbolik yang dikaji. Kemudian yang kedua, bagaimana metode semiotika menganalisis perhiasan tradisional Kesultanan Palembang Darussalam ini ketika diadaptasi ke dalam inovasi desain perhiasan kontemporer dari Pio Jawuli seperti itu. Jadi udah di Jadi tempatnya di galeri kita. Iya. Nah, sudah. Oke. gitu aja sih ya. Berarti satu lagi dua. Nah dari dua itu kira-kira satu apa nih? Jadi persoalan adalah Lebih ke awalnya ya makna simbolik itu simbolik sendiri yang belum
hampir sama jadi kan kalau ini kan tadi ya identitasnya ini nilai yang tidak aware. Kalau ini apa nih maknanya sudah mungkin juga dari lebih ke masyarakat belum lebih kedua sih Pak kalau saya, jadi kan itu lebih mengambil jadi bagaimana metode semiotika menganalisis perhiasan tradisional Kesultanan Palembang ini ketika diadaptasi ke dalam inovasi desain perhiasan. Iya, jadi kontemporernya. Nah, kan sudah didesain. Ya. Tapi jadi masalah adalah gitu. Jadi satu lagi ke atas lagi satu lagi. Kan kita sudah desain. Yang artinya kan yang sudah kontemporernya. Ya. Nah, jadi persoalan adalah bagaimana nih Ki, yang di masyarakat. Bagaimana itu kan juga untuk memperkenalkan budaya asli dari Palembang yang sudah banyak orang atau penerus anak muda sekarang pun banyak yang tidak tahu. Jadi lebih rumusan masalahnya punya tujuan untuk kan kalau masalah kan kurangnya gitu kan. Ya, kurangnya inilah ya Pak, kurangnya referensi tentang perhiasan ini. Menurut saya itu hanya orang-orang yang kayak lama lah istilahnya yang punya itu Pak. Jadi itu sebenarnya masalahnya, jadi tidak memperkenalkan kali ya Pak ya, memperkenalkan kepada semua, memperkenalkan semua kepada halayak ramai lah ya Pak ya, bagaimana Palembang ini punya desain sudah dibuat tetapi gitu, tetapi tidak tahu makna. Ya gitu, makanya kita buat, karena kita pengen tulis sebenarnya di mana kesalahannya di masyarakatnya, apakah misalnya kekurangan apa tadi gitu kalau masalahnya, apakah desain sudah kita buat dengan model yang baru, pemaknaannya sudah ada. Ini sih Pak, lebih ke bagaimana pakem-pakem yang ada di Palembang khususnya perhiasan itu yang dipakai harus mengikuti pakem gitu Pak, menurut saya. Dan pakem itu secara pakemnya atau bahasa lainnya itu formalnya. Iya, jadi kan zaman dulu tuh punya umpamanya kalung tapak jajo 3 susun. Ya, kurangnya anak-anak modern kan dengan benda-benda yang lama itu. Iya, kurangnya cintaan bisa juga cintaan sehingga belum tenang. Ada juga lebih ke banyaknya perhiasan yang masuk di Indonesia, mungkin ada dari barang Cina, dari barang ini persaingan akhirnya mengalahkan perhiasan yang sudah ada di yang punya nenek moyang kita kayak gitu ya. Artinya mangsa pasar pasarnya ada Pak. Ya itu kan persaingan pasar. Ya kita mau lebih ke memperdalam ya Pak ya. Akhirnya menambah kecintaan terhadap sejarah yang ada di kurangnya kecintaan ini dengan kurangnya kecintaan karena adanya barang luar, persaingan global. Makanya saya tetap membuat kontemporer dengan rasa global, tapi tetap membawa nilai-nilai semiotical meaning dari Palembang seperti itu. Ya itu berarti ini ya menumbuhkan. Iya. Sebenarnya benda yang sudah ada, tapi kita seolah-olah kita tidak ada rasa budaya tradisi, padahal ini nilainya lebih ya, jadi punya nilai sejarah loh kayak gitu, nggak cuma yang ada di Eropa atau di ini seperti itu. Oke, ini ya masalah satu lagi. Nah, sekarang teorinya. Nah, karena teori itu sebagai visual sendiri, kita pakai metode konsepnya pakai apa, mau kerangka teori atau konsep atau ya di metodologinya. Menggunakan teori itu gini, misalnya pendisiplinan pegawai ya, maka saya menggunakan konsep kan manajemen ya, manajemen planning, organizing, actuating itu kan POAC. Maka itulah teori yang saya gunakan. Nanti ke lapangan itu planningnya gimana nih, rencananya gimana, ininya apa. Tapi kalau kita
mau pakai apa konsepnya gitu kan, karena kita kan apa tadi masalah Berharap petang. berharap petang itu bu tradisi ya, berharap petang. Terus tadi masalah utamanya tadi apa? Kurangnya Minat, kurangnya apresiasi. atau bisa teori pakai teori identitas ya, identitas kan kadang kita orang bisa dikenali orang karena 1, 2, 3 kurangnya. Nah, berarti bisa konsep teori Identitas budaya. bisa gitu. Jadi nanti menurut dia 1, 2, 3 ada apa? Coba apa? Di situ pakai apa? Identitas budaya. Nah, menurut dia ada berapa? Menjelaskan bagaimana identitas terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. Terus Yang kedua, tradisi dan warisan budaya. Yang ketiga, antropologi budaya. Jadi dia kerangka teori itu konsep itu bukan pengertian ya, tapi di kayak buat bagan. Misalnya identitas 1, 2, 3. 1 tadi apa? Identitas budaya. Identitas budaya. Enggak, jadi yang 1 apa tuh? Yang tadi kan ada 3 lagi. Ini tadi konsep tadi. Enggak tadi yang disebutkan tadi. Yang pertama identitas budaya. Kedua, Yang kedua, tradisi dan warisan budaya. tradisi dan warisan budaya ya. Berarti kalau mau dikerangkakan seperti apa ya? Identitasnya. Tapi kita mau cari identitas tadi. Iya. Identitas budaya. Maksudnya orang punya identitas harus 1, 2, 3 kayak gitu kan. Kalau ini kan identitas kan sudah masuk ke yang mau kita konsep identitas budaya. Nah, menurut teori misalnya orang punya identitas itu harus 1 memiliki apa, 2 memiliki apa, 3 memiliki apa, gitu. Nah, misalnya identitas 1 karena dia memiliki ciri khas misalnya kan, oke misalnya identitas budaya 1 ciri khas, jadi kita punya ciri misalnya kan. Kedua punya nilai misalnya, ketiga misalnya pengakuan misalnya gitu ya. Nah, itu makanya kita cari tidak boleh dari pendapat kita, harus dari sana dalam teori identitas. Jadi teorinya teori identitas budaya. Cari di Google dulu. Jelaskan konsep teori identitas budaya. Siapa penemunya? Gitu. Itu menurut dia apa? Kalau misalnya perkiraan Bapak misalnya identitas budaya 1 punya nilai, 2 punya ciri khas misalnya ya. Itu seperti itu harus ada konsep atau teori gitu loh. Nanti ke lapangan tuh tinggal cari aja ciri khasnya apa ya, tanya di sana, Pak ciri khasnya apa sih? Oh kami ini gitu, masyarakat yang jawab. Jadi bab 4-nya, bab 2-nya dari buku-buku cari identitas, ciri-ciri budaya-budaya tradisional apa. Jadi bab 2 itu khusus buku, bab 3-nya ke lapangan, bab 3-nya wilayahnya, pedamaran kan? Gitu. Ini kan berarti di galeri bab 3-nya misalnya, di itunya nanti bab 4-nya. Oke, itu ya, nanti cari teori identitas budaya ini. Kalau saya analisis semiotiknya menggunakan metodenya Ronald Barthes Pak, yang kenotatif, denotatif, mitologis. Kemudian pendekatannya pendekatannya kualitatif, deskriptif dengan metode analisis semiotika itu tadi yang Tadi yang awal tadi apa tadi? Dari Ronald Barthes mengungkap makna denotatif, makna ya, teori makna denotatif, konotatif, kemudian teori makna ya, teori makna. Iya. Nah, berarti makna ini teori makna, terus denotatif, konotatif, mitologi. sudah 3 itu yang dicari. Nanti denotatifnya apa? Cari kan dari bahan itu apa, konotatifnya apa, selesai itu. Langsung wisuda. Amin. Oke, dulu ya. Itu dulu nanti kita kan ada pembimbing, ada pembimbing bisa dikembangkan lagi. Tapi intinya sudah ini ya. Cita-citanya satu ya. Iya, lihat ya. Terima kasih banyak. Iya, makasih ya. Iya. Terima kasih. Tadi di motivasi dan kesanggupan ini ya. Ini sudah. Sekarang di proposal.
Iya. Sama seperti yang sudah teman-teman Bapak, proposal itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Satu, objek yang ditelitinya. Apa kira-kira objeknya? Kan lihat dari judul. Iya. Judul. Judulnya Pak, analisis historis dampak konflik Iran Israel pasca serangan drone 13 April 2024 terhadap stabilitas geopolitik Islam di Timur Tengah, Pak. Nanti judul itu paling banyak 3 tarikan napas. Ya, tapi itu berapa kali? 20. Kalau bisa sekali baca itu selesai kan? Iya. 2 kali, yang 3 kali paling banyak ya. Paling tinggi 5. Oke, Irak, Iran, Israel. Israel. Iya, Peristiwanya ada. ada Pak. Nah itu objek maksud Bapak tuh. Ada nih Pak, peristiwanya saya punya datanya. Tanggal sekian ada terjadi konflik misalnya kan? Konflik. Ada ya konflik Ada, Pak. yang bisa berarti secara ini konflik itu ada, karena penelitian itu kalau tidak ada objek ditelitinya berarti kan tidak bisa kita meneliti Iya, kan. Nah, istilah bahasanya itu yang tadi saya sampaikan, boleh salah, tidak boleh bohong. Nah, itu salah Pak, tanggal sekian jadinya, tapi ada Pak, saya tidak bohong Pak, ada Pak, dan terjadi drone nyerang itu ada. Itu bisa meneliti itu seperti itu. Berarti itu ya objeknya ada, terjadi apa? Serangan drone, Pak. Serangan drone ya. Iya, Tanggal pada berapa tanggal- serangan drone? Pada tanggal 13 April, Pak. Sampai 13 itu aja ya? Iya, 13 itu aja, Pak. Ya, sampai. Jadi kejadiannya itu dari sekarang sudah di tapi nanti jadi sejarah jadinya kan nanti setahun setengah mau Iya, baruan iya. kan, sejarah terjadi pada tanggal 13 itu. Sama dulu kan kita ada sejarah yang nomor apa tuh, tower apa di Amerika tuh, Iya Pak. apa tuh yang Apa? pesawat, Iya, itu ya, tower di itu. tower itu. Nah itu kan jadi sejarah. Sejarah peristiwa itu dari sekarang sudah disusun datanya. Oh nih nanti kejadiannya, jika perlu video-video apa tuh ya disimpan sebagai data. Nanti Video-video dinarasi serangan itu, Pak, ya? video serangan, korbannya, apanya gitu. Mungkin politiknya apa sebenarnya. Nah itu kan yang mau kita cari kan nanti. Tapi yang jelas peristiwa itu ada ya. Iya. Oke, objeknya kita ada ketemu dan nanti akan dijadikan. Kalau sekarang kan diteliti pasti masih hangat kan? Iya, Tapi masih nanti hangat, nanti setahun kemudian ini, ya enggak? Iya. Setahun kemudian berarti menjadi sejarah waktu tanggal itu gitu kan? Iya. Tanggal, kalau itu 11 Maret, udah tahu pokoknya yang Amerika tuh ya, kan jadi sampai sekarang kan jadi Jadi serangan yang ke ya. Ini Iya. juga seperti itu, bandit Iran terjadi penyerangan dengan drone gitu ya. Mungkin apa misalnya sejarahnya kita harus detail. Sejarah. Oke. Yang ini siapa? Cahya. Saya Anjuran Pratama ya. Iya. Oke. Apa? Judul Cahya ialah Islamisasi Tradisi Bela Diri, peran ulama dan pesantren dalam pengembangan pencaksilat Melayu di Palembang Mbak, pada abad ke-18 hingga 20. 1920 kapan? Abad 20 sekarang? Sekarang abad 21. Berarti peristiwa Iya, lalu ya? kemarin, iya. Pencak silat. Iya. Berarti kita bersama semuanya nanti jadi Iya. menceritakan tentang sejarah waktu tahun abad 21 itu kan? Iya. Bagaimana perkembangan pencak silat Di abad 20. abad 20. Iya. Nah, Jadi tahun 1900-an itu kan ada nggak itu data ininya? insya Allah ada Pak, karena Ada ya? saya juga ini kan anggota pencaksilat juga. ya? Iya. Oh. Jadi insya Allah kan, karena banyak juga kan yang budaya asli Melayu kan, termasuk pencaksilat itu termasuk dalam pencaksilat kuntau, terus pencaksilat seperti Ya, banyak apa? Kalau kita PS1 itu apa? Itu saja kan? Iya, Cahya PS1 ya Pak. Oh, gitu ya. Iya, pencaksilat Kerahati tapi kayak gitu ya. iya, tapi dari Jawa itu Pak. Mm-mm. Bukan dari Melayu kan. Iya, iya, iya. Silet dari Melayu, dari Padang itu. Terus kalau kuntau juga dari Melayu. Nah, berarti nanti wilayahnya di Palembang ini. Iya, daerah Palembang. Palembang tradisi itu masih sampai sekarang masih ada. Masih ada Pak, ada beberapa mungkin dalam lingkupnya itu Sumatera Selatan Pak. Atau misalnya yang dulu itu sekarang berkembang di sudah terorganisir. Oh iya, misalnya. ada beberapa itu beberapa ulama ataupun ustadz itu yang mendirikan pondok pesantren dulunya seorang jawara pencaksilat.
Oh berarti di pesantren ya? Iya, di pesantren. Berarti harus jelas pesantren mana jadi wakil. Kalau di Palembang minimal 3 jadi wakilnya. Iya, 3 pesantren. Kecuali bisa menunjukkan satu pesantren. Hmm. Udah Pak, karena ini memang di sini yang berkembangnya satu pesantren saja. Jadi tidak perlu banyak kan. Tapi kalau Iya. menyebutkan Palembang, ya Palembang minimal 3 kabupaten. Oh, Tapi iya. kalau dia Palembang, berarti di Palembang saja kecamatan. Berarti kan kecamatan apa gitu kan? Pesantren apa? Makanya kalau di pesantren itu yang ada satu aja di pesantren. Oh, Nanti berarti satu objek aja, Pak ya? satu aja di pesantren bahwa pencak silat ini berkembang dari tahun 80-an dan masih Masih lestari sampai dipertahankan. sekarang. Nah, itu malah lebih lebih Iya. fokus kan. Iya. Jadi kita tidak susah nanti nyarinya sana 2 tempat Iya. ini aja nanti perkembangan dari dulu sampai sekarang boleh bisa ngambil nanti perkembangannya berkembang di pesantren tapi ini yang tinggi kan di sini jadi kita nyari data saja kan tapi fokusnya ke sini. Jadi enaknya di pesantren mana yang kira-kira ada sekarang masih ada sekarang misalnya. Iya, Tapi masih kira-kira kalau lestari. sekarang masih ada ya. Kalau sekarang itu mungkin sudah terorganisir. Berubah nama mungkin ya. Iya, berubah jadi pencak silat ini. Iya, tapi nanti yang penting ada, terus kita tarik ke belakang ini ternyata Iya. ini perkembangannya dari tahun ini Pak gitu kan. Nah seperti itu, jadi lebih ke jelas kita. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak tempat pencak ada di situ sampai sekarang anak-anak pondok misalnya pada misalnya di Palembang atau di wilayah Palembang berarti kan yang Iya. bisa dijangkau atau misalnya di Palembang nggak ada, adanya di Jakarta, paksa kita harus kan kecuali yang misalnya ada dengan tapi kalau bisa di wilayahnya di kita Iya. yang ada di kita atau kalau memang di pesantren tidak ada karena sekarang sudah melebur ke organisasi-organisasi itu Yang baru ya. ambil aja yang organisasi itu tapi nanti di sana tuh dijelaskan bahwa ini sebenarnya perkembangan dari yang abad dari tahun 80-an 18-an itu kan Iya, 1900-an. berkembang sampai sekarang lestari dengan mengubah nama ini misalnya kan Iya. ada sekarang kegiatannya kan? Jadi itu nanti bisa dicari ininya ya, yang objeknya harus jelas. Iya. Ya, baik sekarang itu terus yang kedua masalahnya apa? Masalahnya. Rumusan masalahnya Pak, bagaimana kronologi konflik Iran ini berkembang Pak? Yang pertama. Kronologisnya ya. Iya. Oke, Yang konflik. Oke. Iya Pak. Konflik, Yang kedua, bagaimana serangan 13 April tersebut memengaruhi dinamika hubungan antar negara Muslim di Timur Tengah Pak? hubungan ya. Oke, konflik. Dan yang terakhir Pak, apa implikasi historis dari konflik ini terhadap stabilitas geopolitik Islam di Timur Tengah secara keseluruhan? politik ya. Iya Pak. Nah, dari 3 itu harus ada satu masalah utama, itu namanya kegelisahan akademik. Dari 3 ini Pak, ternyata masalah besarnya adalah misalnya tadi politik, ada apa tadi? Ada dinamika. Stabilitas ya. Iya, Pak. Stabilitas, dinamika, politik. Sebenarnya yang jadi masalah utama ini perang agama misalnya ya, atau Iya. perang apa, karena ada persoalan itu akhirnya antar negara jadi ini kan. Iya. Atau misalnya sebenarnya Pak ini yang masalah utamanya kemanusiaan karena merasa Israel misalnya kan ini menjajah Palestina misalnya kan ini, jadi Iran merasa rasa kemanusiaannya ini kan ya. Iya, dorong. Nah itu jadi itu cari satu persoalan. Kira-kira apa jadi persoalan masalah besar? Ini tetap dipakai ininya apa? 3 rumusan masalah, tapi nanti Dari waktu rumusan inti lagi. ada satu permasalahan utama gitu. Jadi nanti kalau paparan itu rumusan masalah saya adalah satu tentang politik, tentang identitas, tentang apa dinamika, atau tentang apa lagi tadi yang satunya Geopolitik. politik. Nah tapi ternyata yang jadi persoalan besar adalah tentang kemanusiaan Pak. Tentang Jadi kemanusiaan. masalah kemanusiaan ini karena dirasa Israel misalnya tidak memiliki rasa kemanusiaan maka Iran menyerang misalnya gitu ya. Nah itu jadi ada masalah utama. Iya. Bisa kalau tentang apa saja minimal tadi misalnya rasa kemanusiaan atau misalnya ternyata agama ini Pak misalnya Islam tapi misalnya sama-sama Islam tapi kan misalnya tapi kemanusiaan mungkin bisa masuk gitu ya. Iya. Ini apa tadi? Kalau rumusan masalah yang pertama itu ialah bagaimana proses Islamisasi terhadap tradisi pencak silat Melayu
yang berlangsung di Palembang pada abad 18 hingga ke-20, khususnya melalui peran ulama dan institusi pesantren. Nah, yang kedua itu apa saja bentuk integrasi nilai-nilai Islam yang dalam praktek dan sistem pengajaran pencaksilat Melayu, seperti pencak keraton dan kuntau yang dikembangkan di lingkungan pesantren Palembang. Yang ketiga itu bagaimana pesantren dan ulama sebagai agen budaya berkontribusi terhadap pelestarian, transformasi, dan reproduksi nilai-nilai keislaman dalam tradisi pencaksilat Melayu di tengah dinamika sosial pada masa itu. Jadi tiga itu sama seperti itu. Jadi satu sebenarnya di persoalan besarnya apa tadi, misalnya pencaksilat satu jadi apa? Pencaksilat jadi ada nilai proses keagamaan ya. Islamisasi dalam hal misalnya satu proses Islamisasi sebenarnya para kiai juga dulu belajar ilmu silat untuk menjaga keamanan misalnya kan. Oke, misalnya kita jadikan situ ya. Jadi dalam perkembangan Islam silat diperlukan oleh para ulama juga karena untuk keamanan lah bahasanya. Terus kedua nilai apa tadi? Integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan latihan. Latihan itu ada makna-maknanya. Yang ketiga, yang 3B itu kontribusi dalam pelestarian, transformasi dan reproduksi nilai-nilai Islam. Nilai Islam ya. Nah, berarti sebenarnya masalah utamanya kira-kira apa itu? Kalau masalah utamanya dari saya itu ialah budaya pesantren dan ulama sebagai agen budaya kontribusi pelestarian dan transformasi serta reproduksi nilai Islam di dalam pencaksilat itu. Jadi memasukkan kalau masalah itu ini silat penting, ini silat bermakna, tapi misalnya tidak ada pengakuan misalnya gitu ya. Orang anggapnya silat dianggap sepele, itu masalah tuh, masalah. Sebenarnya Pak, ini sebenarnya kalau dalam lihat sejarah dari tahun 80-an ini tidak bisa lepas misalnya kiai dari perannya, karena memang dalam berdakwah itu pasti rintangan banyak tapi ternyata tidak dianggap oleh orang misalnya. Nah, itu juga bisa jadi masalah utama. Jadi kurangnya misalnya rasa apa ya, misalnya tidak ada penghargaan atau tidak ada apa istilahnya, coba orang anggap sepele kan dengan ternyata kalau melihat dalam sejarah ini apa justru ini orang-orang pada zaman-zaman dulu pada mendakwahkan itu dia tidak lepas dari itu misalnya kan. Nah, jadi apa itu kira-kira kurang tidak ada, pokoknya masalah tuh yang tidak ada kurangnya kayak gitu. Apa jadi kira-kira dari tiga, kalau tiga satu nilai, yang pertama itu nilai. Kalau tadi apa yang terakhir? Proses. Yang terakhir itu kontribusinya. Mungkin kalau itu tadi misalnya tidak ada penghargaan padahal kontribusinya banyak misalnya gitu kan. Nah, itu juga kan bisa itu kan. Kenapa saya angkat ini Pak? Karena sebenarnya kontribusinya ini sangat besar untuk peran para ustadz, tapi mereka menganggap semua menganggap Pancasila ini seolah-olah hanya olahraga biasa. Itu bisa juga seperti itu. Padahal itu sebagai punya nilai ya, nilai. Bahkan mungkin spiritual apa-apa. Setiap mau mulai kita ada doa, ada apa, nah itu kan. Jadi itu jadi kontribusi apa nih ya? Transformasi, menanamkan nilai-nilai keislaman dalam tradisi pencaksilat itu. Tapi sudah ada kontribusi tapi tidak ada karena memang seperti itu, masalah itu ada kurangnya, tidaknya gitu, gimana gitu kan. Dia kontribusi tapi tidak ada apa tadi yang pengakuan misalnya gitu. Pengakuan. Kayak sekarang satu lagi teorinya pakai apa? Kita ada konsepnya ya, perangkat teori kalau mungkin kalau teori Yahya itu yang pertama Islamisasi budaya, yang kedua itu reproduksi sosial, dan ketiga strukturasi. Nah, jadi tiga teori itu yang akan saya bahas. Tiga teori, nanti harus satu yang jadi itu. Misalnya apa tadi? Yang satunya Islamisasi budaya, reproduksi sosial, tiga, serta strukturasi. Nah, dari tiga itu sebenarnya
di dalam Islamisasi ini ada struktural, ada itu. Nah gitu. Jadi Iya. yang jadikan pisau anak nanti sebutkan teori saya Islamisasi, strukturalisasi sama apa ya? Reproduksi. Reproduksi 3. Ternyata dari ketiga itu keduanya Islamisasi mencakup keduanya. Ada di teori yang kita gunakan yang Islamisasinya misalnya kan, Iya. tapi dia sudah ceritakan dulu ada dua yang teori yang, nah ternyata juga masuk di dalam Islamisasi Iya. gitu, karena teori ada satu. Iya, Yang jadi bisa ada satu, duanya kita bandingkan dulu. Jadi satu S2 itu sudah. S2 itu bandingkan ya. Iya. Nah kalau S1 cuma satu aja Islamisasi. Nah tinggal nanti cari dari Islamisasinya ada unsur-unsurnya di Iya. dalam Islamisasi 1, 2, 3. Nah itu yang perlu dicari. Iya. Jadi misalnya apa, Islamisasi ya itu ya, Islamisasi. Iya, Islamisasi. Ada nggak keterangan lainnya? Ada tentang Islamisasi apa? Ada kan di situ? Islamisasi itu Islamisasi budaya, proses masuk dan integrasinya ajaran-ajaran Islam ke dalam struktur nilai, praktek sosial, serta ekspresi budaya masyarakat. Nah, itu tiga aja. Islamisasi satu apa tadi? Ini ekspresi budaya ya. Ya, 2 struktur nilai apa? struktur nilai. 3 kan ada tadi sebutan. Yang di Islamisasi budaya. Iya, Islamisasi budaya. Oh, iya. 1. Struktur nilai. Nah, jadi ini Islamisasi budaya. Nah, 1 struktur nilai. nilai, 2 praktek sosial, faktor sosial. 3 ekspresi budaya. ya 3 itu yang dicari di sana di tempat di pesantren itu. Itu gunanya ada. Jauh dari yang lain-lain. Iya. 1 misalnya cari apa tadi yang Struktur nilai dari. struktur nilainya seperti apa, nilai-nilai dalam Pancasila seperti apa disebutkan, kemudian prakteknya seperti apa. Iya. Yang ketiga udah selesai itu. Jadi yang duanya dijadikan pembanding, tapi yang dijadikan satu yang Islamisasi. Karena begitu kita bicara Islamisasi, yang teori yang keduanya masuk. Iya. Jadi sama yang ini juga kira-kira apa? Teorinya Pak. Iya. Kalau teori yang pertama itu teori realisme, yang kedua teori konstruktivitisme, yang ketiga teori pencegahan, dan yang keempat teori kompleks keamanan regional. Ada satu apa tadi? Kompleks keamanan regional. Yang sebelumnya Teori pencegahan Pak. coba satu lagi Teori bahasa internasionalnya apa nih? Teori politik ada lagi apa lagi? konstruktivitisme Pak. Konstruktivitisme apa ada di dalamnya? Menekankan perilaku aktor internasional Pak, dibentuk oleh ide, norma, identitas, dan budaya. Konstruktivitas ya. Satu Teori realisme Pak, realisme untuk membantu memahami dilema keamanan Pak. Membantu dilema keamanan di mana upaya satu pihak meningkatkan keamanannya justru memicu ketidakamanan bagi pihak lain Pak. nah itu juga terus menurut dia apa lagi? Apa Pak? Yang menurut yang tadi, yang terakhir tadi, yang keamanan tadi, Yang pencegahan keamanan Pak. Keamanan, nggak yang tadi, yang ada mana tadi? pencegahan Pak ya. Iya, yang jadi 3-4 teori itu dilihat dulu ininya apa, ada nggak yang masuk mengkaji tentang, oh ya tadi kan masalah politik kan tadi ya, Iya Pak. identitas politik tadi, kemudian dari 4 itu ada satu yang ini sebenarnya yang ini yang cocok dengan yang untuk kaji itu. Coba sekali lagi, 1 Kompleks keamanan regional Pak. konflik keamanan, teori konflik keamanan regional. Biasanya kalau teori itu dari luar ya, mungkin Iya. itu namanya apa itu di bahasa asing kan. Nah, misalnya regional apa gitu ya. Iya. Terus 2 konflik keamanan regional, 1 Teori pencegahan Pak. pencegahan Konflik. konflik. Menurut pencegahan konflik apa? Apa? Menurut pencegahan konflik apa? Pencegahan. Kan diuraikan dikit-dikit ya. Jadi Iya Pak. konsep itu teori bukan pengertian, tapi pengertiannya dijadikan ini. Kalau menurut kayak tadi kan ada Islamisasi ada berapa? Ada 2 itu gitu kan. Ini juga sama seperti itu dalam mencegah konflik misalnya kan. Konflik yang terus berlanjut Pak. Ada 1, 2, 3 gitu kan. Nanti itu yang dicari di dalam peristiwa itu. Iya.
Coba kita share lagi ya. Satu teori apa tadi? Teori kompleks keamanan regional. Coba bacakan sampai keamanan regional artinya? Teori ini menyatakan bahwa keamanan negara-negara di suatu wilayah saling terkait erat, membentuk kompleks keamanan di mana ancaman dan rasa takut bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Pak. Oke, belum ya, coba Iya. dulu. Ya. Yang kedua itu teori pencegahan atau deterensi, menjelaskan bagaimana suatu aktor dapat mencegah aktor lain melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Itu aja. Yang apa? Deter apa? Yang deterensi, Pak. Iya, jadi coba sebutkan Pak. Mencegah aktor untuk melakukan tindakan kan? Ya, Nah, satu apa tadi? Terus baca. yang Deter, mencegah, Pak. deter ya, deter. Iya. Apa bahasa Inggrisnya deter? Deterensi, Ya, deterensi. Terus menurut dia terus baca. yang tidak diinginkan melalui ancaman hukuman yang kredibel, Hmm. dengan tujuan agar biaya agresi lebih besar daripada manfaatnya. Apa tadi? Kredibel apa tadi? Deterensi, Deterensi terus artinya teori pencegahan, Pak. pencegahan ya, mencegah terjadi konflik ya. Iya. Ada apa tadi? Terus bawahnya? Ada Enggak tadi lanjutan bacaan. menjelaskan bagaimana suatu aktor dapat mencegah aktor lain melalui tindakan yang tidak diinginkan melalui ancaman hukuman yang kredibel. Ya gitu. Jadi determinasi misalnya masing-masing aktor misalnya harus apa tadi mencegah ini ya. Iya, Pak. Tapi begitu dilanggar kita ini apa? Mungkin ada salah satu aktor yang menyerang Melanggar. tadi kan. Iya. Mungkin itu pertanda satu itu hampir masuk itu ya. Oke, Iya, Pak. satu kan belum, yang dua masuk itu banyak tiga. Nanti kalau 3 dan 4 tidak sesuai ya itu yang masuk. Iya. Tiga Teori kompleks keamanan regional. apa tuh? Teori ini menyatakan bahwa keamanan negara-negara di suatu wilayah saling terkait erat, membentuk kompleks keamanan di mana ancaman dan rasa takut bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Timur Tengah adalah contoh klasik dari kompleks keamanan regional karena memengaruhi dinamika keamanan dan stabilitas di seluruh kawasan, termasuk aliansi dan perpecahan di antara negara-negara Muslim pasca serangan drone 13 April 2024. Sampai situ, penjelasannya ada itu ya? Iya, Itu ada sampai ke drone-nya ya? iya. Antara 2 dengan 3 itu. Nanti dicari mana itu. Terus satu lagi? Ini bukan, Pak. 2, 3 ya? Iya. Ya berarti 2 dan mungkin 2 tadi kan sebatas ini ya apa? Aktor ini ya. Tapi ini sampai ke ini apa nama teorinya? Ini penelitian terdahulu, Pak. Oh, Iya. bukan teori. Iya. Teori itu aja mungkin ya. Iya. Teori yang deterensi ini, Pak. Iya, nanti cari deterensi itu sepertinya kira-kira apa ya? Misalnya masing-masing negara mungkin kan karena di dalam ada pimpinan ada ininya ya sebagai aktor, maka apa nih harus supaya tidak terjadi Konflik yang terus ya, berlanjut. itu perlu jadi salah melangkah aktornya itu tadi serangnya kira nyerang itu kan biasanya ya. Iya. Oke, baik itu ya. Iya, Nanti bisa dikembangkan ada pembimbing nanti kan. Iya. Tapi intinya sudah punya sudah. Nanti ada peta penelitian ada tentang naskah, tentang sejarah, tentang budaya. Nanti kita lihat di pedoman ada. Baik itu ya. Makasih Iya, ya. iya, Pak. Satu orang lagi ya? Iya, Pak. Satu orang lagi. Sudah ada? Belum? Sudah. Nafis. Mana? Oke. Kok nggak masuk tadi? Ini nah dari tadi. Ya, sudah ada apa? Ini sudah yang ketiga. Berarti tinggal nih. Mau lihat apa enggak? Tidak keluar Bapak. Ya sudah selesai ya. Iya. Ya, ada. Kasih ya. Ini bawa, Pak. Iya, Pak. Selesai ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Kalau ya nanti biar langsung di Ini di bawah, ya, Pak? mungkin dikumpul apa di yang lainnya di bawah ya tadi. Bacanya Bawah. iya. Tadi bawa. Kalau nggak ada nanti filenya aja ya. Iya, Kumpul di iya, Pak. Mbak Adia nanti. Nah kan untuk data ini kan. Iya, Yang itu makasih ya, Pak. ya. Kasih ya. Iya. Baik, siapa namanya? Novis. Sari ya. Tadi di Mbak Ibu Ning sudah ya, Sudah. motivasi dan mungkin bisa lupa kesiapan ya. Sekarang kita judul ya, proposal tesis ini sama seperti yang temannya juga harus bisa jawab 3. 1, objek yang ditelitinya apa? Coba lihat judulnya objeknya. Frame.
rekonstruksi sejarah lokal kiprah Animan Acat dalam mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Musi Banyu Asin dari tahun 1945 sampai 1949. Musi banyak sekali. Iya. Nah sekali apa di mana? Daerah mananya? Kan luas ya. Musi banyak sih kan? Iya. Sekayu. Ini daerahnya daerah apa? Siapa nama tokohnya? Animan Acat. Animan Acat. Iya. Ada. Ada. Di mana ininya? Di daerah mana? Sekayu. Kalau Musi banyak sih kan Sekayu. Iya, ada sekali. Banyu Asin apa Sekayu? Musi Banyu Asin. Semakin berarti Sekayu arah Ipil sana aja ya. Pokoknya sampai ke Bapak Toman sana kan? Iya. Nah, ada ininya ada. Ini kan sejarah ya. Misalnya di museum apa cerita bapak ini Acat apa? Animan Acat. Nah, saat ini kan ada di Sekayu kan ada museum juga kan? Di masuk ada nggak di situ? Atau di mana? Belum tahu kesan ini. Nah, jadi gini, objeknya harus jelas. Kira-kira ada nggak cerita ini datanya dari mana? Misalnya dari buku ini Pak, atau dari ada Pak kami sejarahnya di catatan di Pemda apa di mana? Ini kan apa? Siapa namanya? Animan Acat. Animan Acat. Ini dapatnya dari mana? Animan Acat. Browsing di mana? Ini ada saran juga dari anak SPIG S1 juga. Ada Tapi tokonya ada. Tokonya ada itu dari Wong Tua dari Edi Santana. Bapak. Oh Pak Mana siapa? Wali kota kita dulu ya? Bapak Edi Santana. Iya, wali kota. Berarti, nyari sumber datanya di mana nanti? Foto-fotonya ada, misalnya sejarah ininya ada nggak? Ketemu nggak? Karena ini tokoh ini. Iya. Penelitian tokoh itu sebenarnya kalau dia datanya ada cepat selesai. Asal dia nih Pak tokohnya ada, kiprahnya ada, misalnya ini Pak aktivitas dia nih ada di majalah apa, misalnya apa di buku apa. Kalau bukunya ada dia Pak, di buku museum. Animan Acatnya. Animan Tentang Acat ya? Animan Acatnya ada. Karya ini ya. Oh buku ada ya. Bukunya ada. Nah berarti karya-karya dia nih sebagai tokoh apa? Sebagai tokoh Agama apa budaya apa tradisional budaya apa agama apa budaya apa tokoh masyarakat? Tokoh masyarakat bukan Pak. apa? Nah itu kan nanti bisa diperkenalkan di Indonesia minimal itu kan? Tokoh sentral sejarah Pak. Sejarah ya? Iya. Sejarah ya. Apa dia sejarah apa yang paling itu dia? Apa misalnya masa perang, apa masalah kesejahteraan? Itu pertempuran yang Garuda Merah Divisi 2. Pahlawan berarti ya? Iya. Tapi belum masuk pahlawan ya? Belum. Untuk di kabupaten kan ada. Nanti coba masuk di museum itu. Bapak pernah masuk, tapi kan banyak tuh pahlawan-pahlawan yang museum masing kan. Kalau dia masuk, enak di situ kita cari. Ada yang kamu pulangnya mana? Di KM 9 Pak. Enggak, di Sekayu ada keluarga ada. Nah, artinya kan kita nyari bahannya harus ke Sekayu. Minimal 1 kali syaratnya kalau ini kan jangan sampai enggak ke sana. Minimal ada museum di Sekayu itu ada museum. Yang waktu itu pernah masuk kami ada. Nah itu tokoh-tokoh pahlawan yang istilahnya yang terkenal di Banyumas itu ada. Siapa tahu ada salah satu ini kan itu bisa jadikan bahan kaji tentang itu. Tapi bukunya ada tadi ya? Ada Pak. Oke, berarti objeknya ada lah ya untuk ditelitinya. Nah sekarang masalahnya apa? Coba. Yang pertama, bagaimana bentuk dan strategi perjuangan Animan Acat dalam mempertahankan kemerdekaan di Banyu Asin. Yang kedua, apa peran dan kontribusi spesifik Animan Acat dalam mendukung perlawanan rakyat selama revolusi fisik. 2 Pak. Berarti satu apa tadi? Bagaimana bentuk dan strategi perjuangan. Strategi perjuangan ya, karena perang ya. Bahkan tadi perang apa tadi? Garuda apa? Oh, sastra ini. Garuda Merah Divisi 2. Nah, malah itu masuk judul aja. Jadi
peran Animan Acap dalam perang Garuda II di Isi 2. Kabupaten Banyuasin. Itu lebih jelas nanti cari tentang perang itu kan. Dia perannya apa di situ? Itu kan sejarah kan. Ya. Jadi lebih jelas. Jadi dia Perannya komandan batalion, Pak. nah ya jadi kan artinya kan peristiwa itu yang kita kaji. Oh. Jadi dari mana sumbernya, dari buku, dari apa? Kan ini sejarah kan. Iya. Nah, itu ya. Jadi peran daripada Animan Acap tadi ya. Animan Animan Acap. Acap. Nah sekarang jadi masalahnya adalah tadi ada dua kan. Nah, dua itu harus ada satu masalah utama. Satu dia kan sebagai peran ya, keduanya sebagai Yang pertama bentuk dan strateginya. strateginya, Pak. kedua Yang kedua perannya. perannya. Nah yang jadi masalah ini sebenarnya ini dia itu kan tokoh masyarakat, punya strategi, punya apa, tapi tidak dikenal di masyarakat misalnya. Itu jadi masalah kan, makanya saya angkat ini Pak gitu, biar masyarakat Sekayu bahkan Indonesia bahkan dunia tahu bahwa ada sejarah tentang Animan Acap itu ya jadi Iya. masalah utama. Oke sekarang teorinya apa? Di perang, dalam perang itu ya. Teori yang pertama rekonstruksi sejarah, yang kedua sejarah lokal, dan ketiga sejarah lokal Kabupaten Musi Banyuasin. Rekonstruksi sejarah kalau dia rekonstruksi sejarah apa menurut dia apa? Sebagai proses membangun, merancang ulang, atau menyusun kembali suatu peristiwa masa lalu berdasarkan data, dokumen, dan sumber-sumber lain. Dia paling teori itu ya menjadikan rekonstruksi sejarah kan dia kan pengen ngangkat ini si Animan Acap ini Iya. kan supaya bisa orang bisa kenal juga kan. Kalau kayak bapak juga sepertinya bapak baru dengar kan, tapi nanti begitu sudah jadi tesis orang bisa kenal semua. Baik itu ya. Iya. Siapnya nanti ada pembimbing dari prodi ya kalau sudah semester 3 semester 2 semester 3 ada. Semester 3 awal udah bisa masuk proposal kan. Sudah dapat pembimbing bisa. Udah bisa maju kerja di besar. Baik itu ya. Terima kasih ya. Iya, makasih banyak. Nafis ya. Sukses ya. Iya, Pak. Semangat ya. Amin. Iya. Habis ya? Habis, Pak.